Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP sebagai puncak balap sepeda motor terus mengalami evolusi. Dengan berbagai teknologi dan solusi baru terlihat di sepeda motor setiap tahunnya. Dengan kecepatan pengembangan dan membuat sepeda motor masa kini sangat berbeda dari sepeda motor yang berkompetisi di beberapa tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh Alex Rins yang telah berada di kelas utama selama 7 tahun. Alex Rins memulai debutnya pada tahun 2017 dan sangat merasakan perbedaan ini. Di dalam podcastnya Vlogs The Courses, pembalap Monster Energy Yamaha ini berkomentar, "Di MotoGP saat ini ada perbedaan besar dibandingkan saat saya mulai tahun 2017. Pada 3 tahun awal, di 2017, 18, dan 19, itu adalah motor di mana Anda harus banyak mengatur ban agar dapat mencapai akhir balapan. Saya mengingat ketika saya beradu dengan Dovizioso, Marc Marquez, dan bahkan Valentino Rossi. Dovi akan melaju sangat lambat untuk menjaga ban hingga akhir. Tapi saat itu, di tim Suzuki, kami tahu cara mengelola ban dengan sangat baik. Menurut Rins, meskipun masih perlu pengaturan ban, sekarang jauh lebih berbeda karena balapannya lebih cepat dan semua mengandalkan elektronik. Kami dapat balapan dengan cepat dan finish di level ini, dan membuat putarannya lebih cepat daripada beberapa tahun lalu, bahkan tahun terakhir. Sedangkan seperti diketahui, Ducati sangat maju dalam hal elektroniknya. Ketika sudah menggunakan single ECU dari Magneti Marelli, kemudian dikembangkan dan disempurnakan untuk mengatur bagaimana mengatur ritme kendaraan, hal ini adalah sebuah hal yang dianggap remeh Jepang kala itu. Meskipun Jepang terkenal terdepan dalam teknologi canggihnya, nyatanya untuk MotoGP, nampaknya elektronik milik Jepang tak mampu membuat motornya berpacu lebih maksimal dan bahkan jauh dari kata sempurna. Dan tidak bisa maksimal berpadu padan dengan single ECU milik Magneti Marelli. Meskipun jaraknya tak terlalu jauh dan sudah meningkat dari tahun lalu, namun pabrikan Eropa jauh melampaui perkembangannya. Jadi, bukannya Jepang tak berkembang, hanya saja akselerasinya memang tak lebih cepat dari Eropa. Dorna pun mengatakan bahwa konsesi yang saat ini diberikan kepada Jepang nampaknya tak begitu berpengaruh untuk sejauh ini. Honda dan Yamaha jauh dari tujuannya. Ducati memimpin dengan 96%, sementara Yamaha dan Honda menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam jeda balapan kali ini, memang digunakan Dorna untuk menghitung ulang bagaimana kelas konsesi yang ada. Kategorinya dibagi menjadi 4, dari A hingga D. A, 85% atau lebih. B, di antara 60% atau kurang dari 85%. C, di antara 35% hingga kurang dari 60%. Dan D, kurang dari 35%. Dan persentase ini ditinjau 2 kali setahun. Ducati telah berhasil meningkatkan persentase poin konstruktor maksimumnya dari 95% menjadi 96%. Tetap kokoh menjadi brand dengan konsesi A. KTM mengalami sedikit penurunan, turun dari 51% menjadi 50%, namun tetap berada di kategori C. Aprilia sebaliknya menunjukkan peningkatan yang signifikan di antara 50% menjadi 55%. Namun kontingen Jepang tetap berada di klasifikasi D untuk Yamaha dan Honda. Perubahan desain mesin dan pengujian pribadinya dengan para pembalapnya belum menunjukkan dampak positif pada poin konstruktornya. Yamaha malah turun 6%, 20% dari jumlah maksimum yang tersedia. Honda turun 5% dan hanya mencapai 16%. Kedua merek tersebut masih jauh dari 35% yang dibutuhkan untuk naik ke kategori C. Yang hal ini berarti menunjukkan kesulitan yang terus-menerus dalam upaya mereka untuk meningkatkan kinerja. Lantas, bagaimana proyeksi strategi masa depan? Situasi Yamaha bisa membaik musim depan berkat perjanjian barunya dengan Pramac yang akan menambah 2 motor lagi ke grid. Langkah ini tak hanya akan meningkatkan kehadiran Yamaha di balapan, tapi juga mengurangi jumlah Desmos edisi dari Ducati dari 8 menjadi 6. Tentu hal ini dapat mempengaruhi dinamika kompetitif. Sebaliknya Honda menghadapi tantangan besar dalam upaya mendapatkan kembali posisinya di klasmen dealer. Penurunan presentasi tersebut mencerminkan perlunya penyesuaian strategis dan perbaikan teknis agar dapat kembali kompetitif di kejuaraan. Hal ini juga dikomentari oleh Johan Zarco agar Honda melek dan mau greget dalam berkembang. Dengan Yamaha yang memiliki lebih banyak motor di grid, Honda pun akan terdorong untuk melakukan perubahan, kata Johan Zarco. Pada tahun 2025, Prima Pramac Racing akan menjadi satelit Yamaha dan mengakhiri kerjasama selama 2 dekade dengan Ducati. Langkah ini berarti Yamaha akan kembali memiliki tim satelit, situasi yang belum pernah mereka alami sejak 2022. Namun pendekatan kali ini akan berbeda dengan Yamaha yang memperlakukan Pramac sebagai pabrikan sekunder. Johan Zarco menilai, yakin bahwa kolaborasi baru Pramac Yamaha akan menguntungkan bagi pabrikan tersebut.
Ini akan bagus untuk proyek Yamaha. Mereka butuh lebih banyak motor untuk dikembangkan dan mendapat lebih banyak informasi. Bagus juga untuk mendapatkan lebih banyak motor Jepang di kejuaraan. Karena sekarang motor Eropa, terutama Ducati, mendapat terlalu banyak keuntungan. Jadi akan ada keseimbangan yang sedikit lebih baik dan saya harap pabrikan Jepang akan memperkecil jarak dengan Ducati. Dikutip dari Crash.net, pembalap LCR Honda saat ini juga menyebutkan bahwa dia berharap Honda merasa perlu melangkah maju karena kemitraan baru Yamaha. Dengan Yamaha melakukan perbaikan dan mendapatkan lebih banyak motor di grid, semoga akan mendorong Honda untuk membuat perubahan dan mendorong diri mereka sendiri untuk menemukan solusi. Memang di antara kedua pabrikan Jepang, yang paling kentara kelihatan geliatnya adalah Yamaha. Namun dari segi grid, sebenarnya Jepang masih nampak jauh. Sekelas Aprilia pun, finalis di balapan terakhir nampak mengeluh bahwa tak dapat tampil maksimal dengan motor yang sudah berada di grid C. Apalagi nasib grup Honda, terbayangkan jauhnya. Setelah memenangi GP Amerika, Maverick Vinales dan Aprilia belum berhasil naik podium dalam balapan utama MotoGP sejak saat itu. Pabrikan asal Noale itu tampak kompetitif dalam latihan tetapi kehilangan momentum sepanjang akhir pekan. Sementara Ducati melakukan sebaliknya dan akhirnya mendominasi. Ada beberapa balapan di mana kami berada pada level yang kami inginkan. Kami perlu memahami alasannya. Penting untuk dipahami bahwa saya juga melihat balapannya Miguel Oliveira. Sejak awal akhir pekan dan bahkan saat pemanasan, saya pikir saya bisa berjuang untuk memenangkan balapan. Tapi kemudian saya melihat saya tertinggal 10 detik. So, sebagai rakyat Asia, yang barang tentu lebih banyak beredar motor Honda dan Yamaha. Apakah kita bisa melihat motor kebanggaan kita bersaing lagi di depan? Menurut teman-teman gimana nih? Haruskah menunggu 2027 untuk Honda dan Yamaha bisa bangkit? Coba komen.